Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi apakah UTBK tahun 2021 tetap hanya mengujikan TPS saja. Meskipun sekarang ini kita masih memasuki awal-awal bulan dari tahun ajaran baru, tapi kalau diperhatikan, ternyata tidak sedikit siswa kelas 12, SMA, SMK, maupun alumni SMA, SMK yang sudah bertekad dari jauh-jauh hari untuk mulai persiapan belajar menghadapi UTBK tahun 2021. Ujian UTBK saja masih tahun depan, masa belajarnya sudah mulai dari bulan sekarang. Kalau kita berkaca pada tingkat persaingan UTBK setiap tahunnya antara 15% sampai 18%, memang bisa disimpulkan persiapan belajar untuk UTBK itu nggak bisa sembarangan. Jadi maklum banget kalau cukup banyak di antara kelas 12 dan alumni yang sudah mulai belajar UTBK dari bulan-bulan ini. Selama ini kalau diperhatikan beberapa tahun belakangan ini, bisa dibilang salah satu kesalahan umum siswa kelas 12 itu adalah kelamaan menunda belajar untuk UTBK karena terlalu berharap pada jalur seleksi SNMPTN. Buat kamu yang mungkin punya harapan besar untuk bisa masuk PTN melalui jalur SNMPTN, mungkin ada baiknya melihat data persentase penerimaan SNMPTN skala nasional ini. Tahun 2020, jumlah peserta 489.601, peserta yang lolos 96.496, persentase penerimaan 19,71%. Tahun 2019, jumlah peserta 478.608, peserta yang lolos 92.331, persentase penerimaan 19,13%. Tahun 2018, jumlah peserta 586.115, peserta yang lolos 110.946, persentase penerimaan 18,93%. Tingkat persaingan di jalur SNMPTN itu sangat ketat. Untuk tahun mendatang kemungkinan besar persentase penerimaannya juga nggak beda jauh, sekitar 18-20%. Di sini bukan bermaksud melarang kamu ikut seleksi SNMPTN, tentu kamu berhak daftar dan ikut jalur SNMPTN, dan memang tidak ada salahnya untuk dicoba. Sebaliknya, untuk jalur SBMPTN, kamu masih punya cukup banyak waktu mempersiapkan diri untuk belajar UTBK yang akan datang. Oke, tapi masalahnya kalau mulai belajar untuk UTBK harus mulai dari mana? Sementara ini masih bimbang mau masuk jurusan mana, belum lagi nggak tahu seberapa banyak bahan UTBK yang harus dipelajari. Kalau merujuk ke pelaksanaan UTBK tahun 2020, ujian UTBK hanya mengujikan tes potensi skolastik atau TPS. Pertanyaannya, apakah UTBK 2021 akan tetap hanya mengujikan TPS? Nah, di sini kita perlu melihat lagi kenapa UTBK 2020 hanya menguji TPS. UTBK 2020 adalah spesial case karena berlangsung di tengah pandemi. Selain mengalami penundaan pelaksanaan, materi yang diujikan juga dikurangi. Karena belum tahu akan seperti apa tahun depan, dan semoga pandemi ini lekas berakhir. Tetap mengasumsikan bahwa UTBK 2021 nanti akan seperti UTBK 2019 yang tidak hanya mengujikan TPS tetapi juga ujian rumpun, Soshum, dan Saintek. Berdasarkan pembagian 3 kategori ujian beserta dengan submateri yang perlu dipelajari, mungkin kamu bingung harus mulai dari mana belajarnya. Dalam kesempatan ini,
kamu yang mau mencuri start belajar duluan untuk persiapan SBMPTN dibandingkan para pesaing yang lain. Untuk fokus memantapkan materi TPS dulu saja sebelum kamu mulai nyentuh materi Saintek atau Soshum. Kenapa lebih baik fokus ke materi TPS dulu saja? Ada beberapa alasan yang penting, diantaranya adalah: nomor 1, hampir pasti kamu akan menghadapi materi TPS. Terlepas kamu akan ambil UTBK Saintek, Soshum, atau IPC nantinya, kamu pasti akan menghadapi ujian TPS. Bahkan beberapa ujian mandiri PTN maupun PTS juga memberikan ujian materi TPS. Jadi bisa dibilang kamu tidak akan kalah kalau mau mulai memantapkan materi TPS untuk mencuri start belajar dari pesaing kamu yang lain. Nomor 2, buat yang masih bimbang ambil Saintek atau Soshum, belajar TPS dulu adalah jalan paling aman. Bagi sebagian orang memang perlu sedikit waktu untuk merenungkan arah masa depannya mau ambil jurusan apa. Memang wajar banget kalau di bulan-bulan awal tahun ajaran begini kamu masih dalam proses merenungkan mau masuk jurusan mana. Bisa jadi kamu sekarang minat di bidang kedokteran, tahunya nanti Januari tiba-tiba tertarik masuk ekonomi. Ada juga mungkin yang sekarang kepikiran buat lintas jurusan dari IPA ke IPS, atau sebaliknya, tahunya pas bulan Februari nggak jadi mau lintas jurusan. Nah, supaya waktu dan energi kamu nggak terbuang percuma, mending main aman dengan mencurahkan waktu dan energi kamu untuk memantapkan materi TPS dulu. Nomor 3, materi TPS itu relatif bisa jadi lumbung nilai tapi malah sering diremehkan. Banyak peserta UTBK yang meremehkan materi TPS alias belajarnya cuma setengah-setengah, bahkan ada juga yang nggak belajar sama sekali. Terus akhirnya menyesal karena poin mereka justru hancur berantakan di materi yang seharusnya bisa jadi lumbung nilai. Kalau sebetulnya materi TPS ini gampang-gampang susah. Kalau dari jumlah materi dan tingkat kesulitannya, materi TPS ini relatif lebih mudah dan bahan materinya lebih sedikit daripada tes Saintek maupun tes Soshum. Masalahnya, banyak peserta UTBK yang meremehkan TPS dan jarang latihan soal atau tryout. Akibatnya, waktu ujian hari H, banyak kena jebakan soal, tidak teliti baca soal, tidak taktis waktu jawab soal, kelamaan ngulik soal tanpa nyadar kalau waktu yang disediakan sedikit, banyak soal yang gampang tapi nggak kesentuh karena sudah waktunya keburu, sudah selesai. Intinya, jangan sampai kamu kepleset di materi yang harusnya bisa jadi kesempatan bagus buat kamu untuk mendulang poin sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang mau dibahas ujian TPS ini secara umum, baru nanti akan dibahas lebih detail. Gambaran umum ujian TPS. Ujian TPS secara umum terbagi menjadi 4 materi utama, yaitu 1. TPS penalaran umum, 2. TPS pengetahuan kuantitatif, 3. TPS pemahaman bacaan dan menulis, 4. TPS pengetahuan dan pemahaman umum. Perlu dicamkan baik-baik bahwa tes TPS ini memang didesain supaya hampir mustahil semua nomor bisa diselesaikan dengan waktu yang disediakan. Coba pikirkan saja, dengan total jumlah 80 nomor dan waktu yang tersedia 120 menit, berarti kalau dipukul rata, setiap nomor seolah-olah bisa dikerjakan 1 menit 30 detik. Padahal kalau dipikir baik-baik, tipe soal pemahaman bacaan dan menulis itu memerlukan waktu yang relatif lama untuk dijawab karena kamu dituntut untuk membaca bahan teks yang panjang dulu sebelum menjawab soal. Jadi, yang mau ditekankan di sini adalah jangan terlalu lama berkutat sama soal-soal tertentu. Ingat,
bahwa target utama kamu adalah ujian TPS, adalah mendulang poin sebanyak-banyaknya. Jangan sampai soal-soal yang sebetulnya mudah dikerjakan malah jadi terlewat atau tidak sempat dikerjakan hanya karena waktunya sudah keburu habis. Di sisi lain, kamu juga harus memikirkan porsi pengerjaan antara soal TPS penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, dan materi lainnya supaya sebisa mungkin seimbang. Kesalahan umum yang sering banget kejadian adalah kamu keasikan berlama-lama ngulik soal TPS pengetahuan kuantitatif, terus waktu mau mulai mengerjakan soal pemahaman bacaan dan menulis, nggak sadar kalau waktunya tinggal 15 menit lagi. Akhirnya kamu panik terus mengerjakan soal pemahaman bacaan dan menulis terburu-buru, tidak teliti, banyak kejebak, bahkan ada saja siswa yang sampai tidak sempat menyentuh soal pemahaman bacaan dan menulis sama sekali. Nah, bikin porsi waktu pengerjaan masing-masing soal supaya seimbang. Misalnya, porsi waktu mengerjakan soal penalaran umum 20 menit, porsi waktu mengerjakan soal pengetahuan kuantitatif 25 menit, porsi waktu mengerjakan soal pemahaman bacaan dan menulis 25 menit, porsi waktu mengerjakan soal pengetahuan dan pemahaman umum 25 menit, porsi waktu mengulang soal yang terlewat atau nggak yakin jawabannya benar 10 menit. Jadi waktu mengerjakan soal TPS, biasakan kerjakan itu dengan cepat, fokus sama soal yang kamu pasti bisa dulu. Kalau ada yang kira-kira sulit, langsung lewatkan saja dulu. Jangan buang-buang waktu. Biasakan kamu membuat porsi waktu pengerjaan, jangan berkutat sama satu soal terlalu lama. Pastikan pada menit ke-20 setidaknya lah kamu sudah menyentuh semua soal penalaran umum, terlepas ada beberapa nomor yang kelewat, itu wajar. Segera masuk ke soal lainnya, kerjakan tipe soal yang paling kamu kuasai, mudah dan cepat. Kalau ada soal yang kira-kira makan waktu lama atau sulit, lewatkan saja dulu sambil diberi tanda. Untuk materi pemahaman bacaan dan menulis, gunakan strategi yang sama, kerjakan dengan cepat, lewati soal yang kurang yakin. Dengan waktu yang tersisa, misalnya 10 menit, kamu bisa menggunakan waktu itu untuk ngecek lagi soal-soal yang tadi kelewat, ngecek apakah kode soal sudah benar, nomor peserta ujian sudah benar, dan sebagainya. Mungkin memang tidak seluruh soal bisa sempat kamu jawab karena waktunya memang sengaja dibuat supaya mepet banget. Tapi setidaknya kamu bisa mengalokasikan seluruh kemampuan kamu secara merata dan efektif pada semua soal yang pasti kamu kerjakan. Coba kamu biasakan untuk disiplin membagi porsi waktu pengerjaan dari mulai tryout UTBK sekarang. Jadinya nanti pas hari H UTBK, kamu udah terbiasa disiplin memanfaatkan waktu secara optimal. Lebih detail tentang strategi belajar masing-masing materi TPS dibahas di bawah ini. TPS atau tes potensi skolastis biasanya sering dikait-kaitkan dengan semacam tes IQ yang materinya tidak perlu dipelajari. Anggapan itu salah. Materi TPS itu memang secara teori gunanya untuk mengukur kemampuan logika, pemahaman komunikasi, daya analisa, dan sebagainya, yang pada intinya tes TPS itu menjadi standar tertentu bagi universitas untuk menyaring para calon mahasiswanya. Tentu sebagai pihak universitas, mereka pengennya dapat para calon mahasiswa yang bisa berpikiran logis, daya analisa tinggi, kemampuan memahami bahasa komunikasi dengan baik, dan sebagainya. Itulah kurang lebih beberapa tips dari yang terkait bagaimana sebaiknya kamu mengalokasikan waktu dan energi untuk belajar UTBK pada bulan-bulan awal seperti ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.